ini. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara, pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih. Minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insya Allah. Meskipun kalau saudara ingin mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya. Saudara, saya ingin klarifikasi dua hal dulu. Yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang itu karena menjawab tantangan. Saya enggak pernah, ini mulanya begini, kan di Twitter saya itu di capture pernyataan Pak Beni Harman. Ada Pak Beni Harman itu di Detik itu bicara begini, jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus terang. Itu Detik jam ya, Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah saya menjawabnya jam 7. Bismillah saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diam aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang, harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam, kan ada di video. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngomongkan ke publik enggak boleh. Lalu saya bilang, saya siapa yang ngomongkan? Ngomongkan kan ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngomongkan, saya ngomongkan agregat. Nah, satu, kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini Ketua, jangan nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. Ya, oke. Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat, lalu diancam hukuman, harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke presiden, karena PPATK ini langsung bertanggung jawab presiden. Lalu saya tanya, Leben itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara, ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok BIN tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. BIN itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan BIN ke presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup. Karena itu kan BIN tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? BIN tidak ada press release ke publik. Pak Arteria, apa tuh itu? Kalau LH-nya diekspos ke publik, beda dong, analoginya nggak sama itu. Jangan disangka dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya, identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus, ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di-googling aja, di-googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling.
Ini dianggap ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja enggak mungkin dong nyebut. Disebut aja. Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya sabar tadi kan saya dulu. Bahkan saya nyebut Pak Benny mungkin waktu itu ada. Karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, kejaksaan Pak Abdul Rahman Saleh itu ustadz di kampung maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati, cabut sekarang juga. Lihat itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati, gitu, hati-hati, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya ini penting ini Pak Bukti. Pak Benny, silakan dulu Pak Benny. Nah, kita mendengarkan ini waktunya mepet. Bukan, enggak apa-apa. Ini jangan, udah nanti dulu Pak Benny. Biar selesai. Sekarang saya jawab materinya. Enggak gini teman-teman, kan tadi kan sepakatnya bila dijawab untuk diselesaikan dulu. Kan kita masih panjang rapatnya. Masih ada hari esok Pak Benny. Biar konteksnya nyambung aja, baik-baik kita ngomong. Kalau nanti selalu debat, nggak akan pernah ketemu Pak. Bukan rendah. Pak Mahfud instruksi Ketua. Kalau dalam keadaan seperti ini persidangannya Pak Ketua, izin kembali kepada tatib yang ada. Apa kata tatibnya di sini, maka itu kita jalankan. Silakan baca Pak Benny apa tatibnya. Silakan. Ada. Ada. Interupsi itu hak. Manakala nama disebut, kan gitu Pak. Jadi, saya mau luruskan, Pak. Jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Maling. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong kami tidak terima karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof Mahfud. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bukan mau kemah-kemah supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua Bapak Ketua Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak jadi Markus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks, ini kan potong-potong Pak. Ini saja di Twitter saja dipotong-potong. Banyak anggota DPR jadi Markus kata Pak Mahfud. Ini kan jadi enggak itu saja Pak. Oke. Jadi supaya kita tidak ada. Terima kasih banyak. Kalau judul berita Pak, saya aja digambar di borgol Mahfud ditangkap KPK, apalagi cuma judul kayak gitulah. Tiap hari ada judul-judul. Ya, baik. Terima kasih. Jadi mohon dimaklumi, saya tidak bisa mencabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Benny kan gitu, tadi saya bilang lalu dipotong, nggak boleh sebut sekarang, lu gimana gitu. Makanya saya bilang kalau interupsi terus ya nggak bisa dong gitu. Baik, saya sekarang masuk ke materinya, sama aja kok materinya Bapak sekalian. Beberapa sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo tuh saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu
agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita tuh turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership, minta data kenapa ini turun. Gitu. Saudara apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah di situ transaksi. Berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda. Punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan. Apa nih? Pasal 351. Loh, kok pasal 351? Saya nengok anaknya. Mau pasal 51 itu kelalaian lah itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang saya minimal 354, 355. Gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh kok kaya banget. Gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta. Coba saya minta. Itu ada kasus enggak di PPATK? Kok orang kayak begitu? Gitu. Nah itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun? Lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap ke ini. Nah, inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya, saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih. Misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah, ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi. Tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti. Mau pansus buka. Ada nama-nama orang 491 orang. Apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya. Ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas. Bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu. Ya. Contohnya Pak. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua. Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua di pengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena loh kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung bukan pencucian uangnya. Bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget.
Tidak ada data yang berbeda kok. Siapa datang? Kok datanya berbeda? Tidak ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana. Penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV itu betul, sudah clear bagi dia. Ini kan sudah ada 3 kelompok dan setiap kelompok itu ada ininya. Nggak ada yang beda. Kenapa kok seperti serem sekali terjadi permusuhan? Nggak ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu, enggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja. Sudah tinggal cari aja. Ini di data yang saya sampaikan nih. Ini ada semua kok ini nih. Saya kasih nanti. Pak Menko, sebentar. Belum Pak Arteria, kalau mau kasih Pak Arteria. Jadi Pak Menko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu. Wah, saya jelaskan sekarang. Ya sebentar Pak, saya mau nanya. Ya, kemudian data primernya sama, ya. Nah dari paparan ini ya saya dari tadi mencoba Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Misalnya saya coba begitu tuh. Jangan-jangan. Oke lah, makanya saya jelaskan, ya. Saudara. Makanya saya jelaskan ini sudah kurang 16 menit. Datanya yang ini, karena kami yang mengeluarkan. Ya, nanti saudara boleh ambil ini. Ini datanya, kami yang mengeluarkan. Tidak mungkin beda dari ini. Kalau beda dari ini palsu. Pasti palsu kalau beda dari ini. Pasti, karena kami sudah mengeluarkan di tanggal sekian tahun 2009 sampai yang terakhir itu. Nah, itu datanya rekap atau dokumen itu Pak? Kenapa? Itu rekap itu. Rekap dokumennya, sudah kena rekap, saudara cari dokumennya di nomor surat sini saya mau lihat. Nah, dokumennya ada. Dokumennya. Ada dokumennya di kantor Menko ada, di kantor saya ada. Terus bagaimana? Kita kok selalu dibenturkan dari seluruh pertanyaan judul. Nah, ada. Saudara. Ya, interupsi sedikit Pak. Pak Mahfud, mohon izin Pak. Pak, ini lama-lama saya masih banyak mau jawab nih. Ntar nanti aja. Minta izin Pak. Minta izin saya. Saudara, tadi ada yang bertanya, kenapa sih Pak Mahfud itu baru sekarang kok baru ngomong sesudah 14 tahun. Saya baru jadi Menko 3 tahun. Dan baru saya tertarik untuk membuka ini. Saya sudah ada kasus Rafael itu, saya minta rekapnya deh. Siapa sih yang pakai pencucian uang? Hah? Enggak tertarik. Karena enggak boleh kita buka itu. Nah saudara, enggak boleh buka yang itu, enggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami ini 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semua ini. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami. Jangan dikira kami enggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa? Kepada rapat itu. Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat. Aparat penegak hukum menyatakan sulit. Pak, ini harus ketemu ini dulu. Kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini. Memperbaikinya bagaimana. Gitu. Bukan salah. Itu diberi beban sekian. Orang satu rangkaian orang pencucian uang saling kirim gitu. Bagaimana nih menegakkannya? Dan saya baru tahu ternyata sulit kan karena tidak mau. Loh Pak, ada juga yang bilang Pak kalau kami suruh segani kami takluk Pak. Nanti kami tidak punya dasar hukum karena yang ini belum ketemu. Tapi pencucian uangnya terlihat. Tapi yang ini utamanya suksinya masih hilang ini masih macam-macam begitu Pak. Nah oleh sebab itu saya tadi usul undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamatkan daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih. Mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, Judi Online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya.
1.490 hampir 1.500 triliun. Itu untuk semua kasus TPPU. Kenapa? Untuk semua kasus TPPU atau khusus TPPU. khusus di Menkeu? Iya. Khusus di TPPU. Kemenkeu. Mesti kalau PPATK yang ngomongin tidak bukan lain pasti TPPU. Bukan PPATK pertanyaan itu saya. kalau mengeluarkan surat, kalau bukan TPPU itu tidak ada kerjaan namanya. Itu maksudnya Pak Mahfud, itu maksudnya TPPU di Kemenku atau di tempat lain juga? Nah, ini di tempat lain. Oh, oke. Ada juga Kemenkonya nih pajak. Apa saja itu, Pak? Pajak SSU 14 triliun. Ada juga banyak ya. Pajak EH dan sebagainya banyak, narkoba. Ini Pak. Tapi saya nak kemukakan ini tadi kenapa? Karena kita tidak bicara sukses story, bicara temuan. Karena ada kasus. Itu. Nah, baik. Pak isi, Pak. Saudara sekalian. Pak Mahfud, itu uangnya ada enggak nyata itu uangnya? Kenapa? Uangnya ada itu. Lah ini putusan pengadilan Pak. Iya uangnya maksud saya, ini case, ini kasus. Lah iya dong putusan pengadilan. Pak Terus saya kita tidak ngitung. Putusan pengadilan ambil. freeze gitu. Sudah di freeze. Sudah eksekusi Pak. Oh iya, sudah vonis. Sudah ada yang dieksekusi, ada yang belum. Nah, Ini uangnya belum. Lukas NMB misalnya, Lukas NMB. Kan kami ngumumkan sebuah data pertanyaan saya begini Pak keuangan. Mahfud. Nah, pertanyaan saya, ini kan di list ini adalah jumlah keberhasilannya TPPU itu. Apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya? Nyata karena Sudah dieksekusi maksud saya. ada yang sudah dieksekusi, ada yang belum. Ada yang belum. Lukas NMB Nah perkara itu yang saya tanya. Oke. Itu yang saya tanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Ya, ada itu yang sudah, ada kalian- yang belum. Ya. Kalau Bapak tak tanya, apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada semua? Lah ini kan kasus. Ya semula ada di bank karena berputar terus, bisa ada, bisa bertambah. Bisa kurang, bisa bertambah. Oleh sebab itu harus diusut. Gitu loh. Kok tadi berputar-putar pertanyaan gitu aja? Padahal sederhana loh. Cuma satu rangkaian anggur diambil satu, lalu ini pajak katanya. Padahal ini yang banyak ini bea cukai. Nah, datanya Bu Sri Mulyani salah iya. Nih, datanya nih. Surat yang asli semula tuh dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak. Yang menyerahkan ini di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun nanti saya tinggal ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan ketuanya Pak Badarudin, Pak Diana Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Irjen, Wigianto Bea Cukai. Ini ada tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, bentar Pak. 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit. Di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya bea cukai diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 33,3, padahal kami nulisnya 3,5. Malin diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh yang ini yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih. Satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh? Nah, nanti boleh kasih kami Pak ya? Boleh. Oke. Jangan toh penyerahan Surat. by hand, iya. Iya. Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap. Bahwa kasus penyelundupan emas itu, yang pelanggaran bea cukai itu, ini 2017 ditutup. Sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang tidak ada di depan wakil menteri.
Loh ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak Mahfud. Apa? Sini. Tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Ha-ha. Enggak ada. Tidak ada follow up sama sekali. Enggak dari ada Kementerian sejak Keuangan. tahun 2017 bahkan masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu dikatakan udah selesai. Lah kami cek ke sana, enggak ada tindakan terhadap bea cukainya. Hanya pajaknya, ini tindakan bea cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit. Lalu dihitung pajaknya suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu. Pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa? Dilepas. Oh, oke. Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180 T itu tadi ya. 180. Berarti kan 180 T itu di luar 349. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ngambil contoh yang gede. Enggak, tadi Udah. Jangan diputer-puter. kan ada satu. Pak Menko. Nah, teman-teman, saya ambil alih. Teman-teman, karena waktunya tinggal 5 menit. Kita sudah tahu nih, sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko. Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Menko dan PPATK. Setuju ya? Setuju. Pak Menko setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri rapat malam ini. Kalau setuju diketok itu. ketok. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketok. Oh iya nih ya. Ini yang beri yang Kita cek dulu, Pak. yang berita aja. Kita lihat catatannya dulu, Pak. Kalau ada catatan. Iya, sebentar ya. Nanti hubungin ya. Ini. Tapi ini harus dikasih. Iya. Menko Demokrat untuk merealisasikan ini mendukung maju. Ya. Beli, apa kabar Beli? Sehat, ketemu lagi Beli. Mas Aryo, sehat. Sehat.